Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik saat ini ya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada saat ini adalah setia melayani dan memuliakan Tuhan Yesus. Saudaraku, saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan yang begitu berat, saudaraku. Untuk tidak setia. Godaan itu mengajak kita untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena kasih karunia, pengharapan sorgawi dari Tuhan Yesus yang sudah dianugerahkan kepada kita, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk senantiasa setia, saudaraku, kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Nah saudaraku, dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, saudaraku, Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, saudaraku, kebenaran-kebenaran mengapa kita harus setia. Kenapa kita harus setia? Melayani dan memuliakan Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku? Mari kita pelajari, saudaraku. Yang pertama, karena kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan akan keselamatan. Ya. Karena itu kita harus setia dan melayani Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, saudaraku. Inilah kekuatan kita, kenapa kita harus setia melayani, setia kepada Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus, saudaraku, dalam pembukaan suratnya ini berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Inilah teladan yang disaksikan oleh Rasul Petrus. Walaupun banyak tantangan dalam hidupnya, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali bahkan, saudaraku, dalam hidupnya. Ia tetap memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat setia melayani kepada Tuhan Yesus walaupun, saudaraku, dalam hidup ini ada banyak tantangan bahkan penderitaan. Ya, Rasul Petrus mengingatkan supaya kita selalu memandang kepada rahmat Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang besar. Saudaraku, kita orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, diselamatkan, saudaraku, oleh Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan kita, melainkan semuanya karena rahmat dari Tuhan Yesus yang besar. Karena itu Yesus layak menerima kesetiaan kita, pelayanan kita, pengagungan kita. Hanya berdasarkan anugerah Yesus Kristus inilah, saudara, sudah cukup bagi kita untuk selalu setia melayani, setia memuliakan Yesus umur hidup. Karena kita ini dilahirkan kembali. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita mempunyai pengharapan yang kekal. Karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga selama kita masih di dunia, kita mau setia, saudaraku, untuk melayani dan memuliakan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat yang keempat, mengajarkan kepada kita kenapa kita harus setia melayani dan memuliakan Tuhan Yesus. Karena kita, saudaraku, akan menerima warisan sorgawi. Bukan warisan duniawi. Bukan warisan rumah di dunia, saudaraku, atau uang tabungan di dunia. Tapi sorgawi, warisan sorgawi. 1 Petrus 1 ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita, saudara. Jadi inilah motivasi kenapa kita harus setia melayani Tuhan, setia memuliakan Tuhan, setia ikut Tuhan Yesus. Saudaraku,
Karena kita nanti akan menerima satu bagian yang tidak binasa. Ya. Kata yang diterjemahkan dari bagian ini adalah warisan. Kleronomia artinya harta yang diterima oleh ahli-ahli waris. Warisan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya. Orang-orang percaya yang adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris Allah. Saudaraku, saat kita menyadari hal ini, wah, kita sangat bersyukur, saudaraku. Karena itu kita mau setia melayani, memuliakan Tuhan. Tapi saudaraku, ada catatan. Kualitas warisan sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus adalah kita harus sungguh-sungguh. Karena warisan ini tidak dapat binasa. Artinya orang Kristen menerima hidup yang tidak dapat binasa. Mahkota yang tidak dapat binasa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Mahkota itu tidak dapat cemar. Akibat dosa Adam dan Hawa kehilangan warisan dari Allah. Tetapi warisan yang kita peroleh dari Kristus itu tidak dapat cemar, tidak dapat hilang. Dan tidak dapat layu, kata firman Tuhan. Amaratois itu adalah bunga yang tidak dapat layu walaupun sudah dipetik dari pohon. Karenanya disiram sedikit air maka kelihatan akan segar kembali. Itulah kita. Karena itu kualitas kita sebagai ahli waris. Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara. Melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga yang dibagikan oleh Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus, saudaraku, ayat 15. Bahwa kita ini dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Karena itu kita mau setia dan memuliakan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi inilah janji Tuhan yang luar biasa untuk kita, saudaraku, orang-orang percaya. Kita harus setia dan memuliakan Tuhan karena kita orang-orang yang percaya, orang-orang percaya yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Kekuatan dan kuasa Allah yang tak terbatas. Sebab Allah adalah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan keselamatan yang telah disediakan bagi kita menunjukkan kepada kita penebusan yang dilakukan Yesus di kayu salib itu sempurna, saudaraku, bagi kita. Jadi walaupun pada saat ini kita banyak tantangan, banyak problema, mungkin masalah, godaan-godaan untuk berbuat dosa, saudara tolak itu dalam nama Yesus. Tolak itu. Kita harus bersyukur, saudaraku, karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, mari kita bertumbuh, kita setia melayani dan memuliakan Tuhan. Amin ya, puji Tuhan. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Mengapa kita harus setia melayani dan memuliakan Tuhan? Karena kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan dan keselamatan. Dan yang kedua, kita akan menerima warisan sorgawi, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Kita adalah ahli waris sorga. Luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, karena kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 13 saya bacakan lagi ya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan, dan kami juga adalah menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Warisan yang tidak bisa layu, yang tidak bisa hilang, kekal di sorga. Karena itu kami berjanji pada saat ini untuk setia melayani Tuhan, untuk setia memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam
Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.